Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sekalipun cuaca di luar kita melihat sedikit sendu pagi hari ini, tapi tidak menghalangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di masa-masa pencurahan Roh Kudus, kita yakin dan percaya pagi hari ini kita akan dilawat Tuhan, kita akan dijamah oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita akan awali dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan Yesus atas karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan. Kami bisa beristirahat Tuhan, dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang luar biasa Tuhan. Itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini Engkau telah tibakan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami bisa memuji, kami bisa bersuka cita, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari kami Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, masing-masing kami, setiap jemaat yang ada pada pagi hari ini Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Yesus hari ini Engkau akan melawat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hari ini Tuhan Engkau akan menjamah setiap hati kami Tuhan, dan kami akan bersuka cita di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, kiranya Engkau tibakan di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau akan tetap memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk bersuka cita di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan pagi hari ini, boleh bisa keluar dari bangku. Bapak Ibu, toleh kanan kiri depan belakang. Kalau tadi belum sempat salaman, boleh kasih salam sambil berkata bersukacitalah, sambil kita memuji nama Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Mari kita yakini kita menerima janji Allah yang luar biasa pagi hari ini. Sama-sama dengan saya naikkan pujian ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Sekali lagi, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan, mari kita imani kita telah menerima janji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Bersama-sama kita katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan.
sukacita, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Pagi hari kita mengimani ada minyak baru yang dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Mari katakan dengan imanmu, inilah saat yang dinanti-nantikan. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Cuma Tuhan lebih lagi katakan, haleluya, minyak yang baru dicurahkan. Saya mau dengar suaranya lebih semangat lagi. Sidang jemaat Allah, katakan, Tuhan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Haleluya, minyak yang baru dicurahkan. Sekali lagi sama-sama Bapak Ibu. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Ku bersorak. Haleluya, sekali lagi sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, kami silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah di masa-masa pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus yang bekerja bagi setiap kita. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di setiap hati Bapak Ibu dan Saudara. Kita yakin dan percaya hari ini, pagi hari ini, Roh Kudus hadir di sini. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu
Supaya Tuhan siram lebih lagi jiwa kita yang mulai kering. Biarlah Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya pada setiap hati pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari buka hatimu, buka suaramu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap hatimu. Biarlah Tuhan yang melawat setiap hatimu. Yesus. Mari nikmati hadirat-Nya yang indah pagi hari ini Yesus. Kami nikmati Tuhan sangat indah. Kami nikmati. Kau sungguh baik Tuhan. Semuanya kemurahan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kau baik Tuhan. Sebab kemurahan-Mu melebihi dari segala yang ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan Bapak Ibu. Dari dasar hatimu pujian ini Bapak Ibu. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, kemurahan sangat baik Tuhan. Lebih dari hidup, Tuhan, lebih dari kemurahan-Mu, rahmat-Mu, amin. Lebih dari hidup, maka lidahku kemurahan
kami Tuhan. Pagi hari ini kami lebih lagi bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, pagi hari ini ada gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Yang sepakat sama saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Kita lebih lagi bersorak-sorak di hadapan Tuhan, bahwa ada gerakan Roh Allah di tempat ini, membakar setiap hati, membakar setiap jiwa. Haleluya. Dengan sukacita katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, sama bibir, hati dan pikiran, dengan api urapan-Mu Tuhan, dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagimu. Angkat tanganmu sama-sama katakan, gerakan Roh Allah jadi di sini. Allah lakukan melawatku, mana di timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Amin. Tepuk tangan lebih sukacita lagi di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan Roh Allah yang membakar setiap hidup, setiap hati. Sama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, sama bibir, hati dan pikiran, dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, beriku kasih kudus-Mu. Mari bersama-sama jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa bagimu. Amin. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah lakukan melawat di mana saja Bapak Ibu. Tujuh, di timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang.
lagi berikan sorak-sorak untuk Allah kita. Nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita percaya ada gerakan roh Allah yang dahsyat di tempat ini, amin. Dan kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat, amin. Boleh kita sorakan sama-sama, kita mempunyai Allah yang dahsyat. Kita mau ngomong Allah kita dahsyat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Allah kita dahsyat. Sekali lagi, Allah kita dahsyat. Sekali lagi puji nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu, di masa-masa pencurahan Roh Kudus, kita sudah melihat bagaimana Tuhan sudah menepati janjinya. Dari masa kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai kenaikan Tuhan. Tuhan menepati setiap janjinya. Tuhan menepati janjinya memberikan penghibur bagi setiap kita sampai pagi hari ini. Maka pagi hari ini kita mau berjanji di hadapan Tuhan bahwa sampai akhir hidup kita, sampai menutup usia kita mau setia kepada Tuhan. Mari lebih lagi buka hatimu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sambil kita renungkan pujian kita menyiapkan hati kita untuk bisa ditaburi firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti
benar Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami mau setia melayani Engkau Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kehidupan kami untuk kami menjadi orang-orang yang tetap setia. Sehingga kami berani berkata, dapati kami menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau persiapkan setiap hati kami, sehingga hati kami adalah hati yang siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditaburi pada pagi hari ini, itu boleh bertumbuh berbuah lebat, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga dalam pemberitaan firman-Mu hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Team Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Coba kasih senyum di samping kanan kiri. Nah, senyum aja, nggak usah cengengesan ya. Senyum saja cukup. Segaris tipis bibir kan kelihatan. Puji Tuhan, kita percaya sekalipun di luar agak pengennya tarik selimut ya. Tapi Bapak Ibu ada di tempat ini pada pagi hari ini. Itu karena kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan membaca, merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu cerita ini, kisah ini yang luar biasa. Tetapi kita mau melihat kembali di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang mungkin kekencengan ya? Enggak? Oke. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Ada kisah yang luar biasa di sana. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Saya akan bacakan buat kita semua. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Oke. Sudah ada di layar di depan Bapak Ibu Saudara. Ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah pernah dengar kisah ini? Pasti sudah. Dan sudah ada yang mendengar kisah ini lebih dari 1 kali? Pasti sudah. Kalau saya mungkin tanya 5 kali, pasti sudah. Bapak Ibu ada satu pertanyaan, saya mau bertanya kepada kita. Pernahkah Bapak Ibu, sebelum tanya langsung itu, Bapak Ibu tahu GPS? Google Map. Nah, tahu kan? Tahu? Enggak apa-apa ya, enggak tahu. Tahu hari ini. Bapak Ibu sudah tahu? Pernah menggunakan GPS atau Google Map? Pernah, sebagian besar lah, saya rasa sebagian besar pernah menggunakan Google Map. Kalau yang belum tahu, Google Map itu kalau kita mau jalan kemana, kita mau tujuan kemana itu ada arah. Mau jalan kaki, mau naik kereta, mau naik mobil, mau naik motor, dia akan menunjukkan arah. Pertanyaan selanjutnya, pernah nyasar? Sering gitu kan. Pakai Google Map punya nyasar? Sering, lebih banyak pernah atau sering? Kayaknya lebih banyak seringnya ya, apalagi bagi yang enggak gaptek, agak-agak jarang menggunakan teknologi, terpaksa harus menggunakan Google Map.
pasti sering nyasar baca. Tapi itu kan ada tulisan ya, ada suara. 100 meter lagi belok kanan. 100 meter lagi belok kiri gitu kan. Tapi sebenarnya Google Map ini yang canggih. Tapi sebenarnya ini Google Map ini sering kita ketemuin hari-hari ya. Kalau zaman dulu atlas, peta ya. Saya ingat tahun 2000 berapa ya kongres di Surabaya, 2010 apa 2011 saya lupa. Antara bulan tahun itu almarhum, wah saya sama dua almarhum Bapak Pendeta Tobing dan Bapak Pendeta Agus Setiawan, kita bertiga naik mobil ke Surabaya mau kongres. Dan almarhum Bapak Pendeta Agus Setiawan baru kali ini naik berangkat ke Surabaya tanpa rombongan yang banyak. Dan rombongannya saya, butanya Surabaya. Rombongan kedua almarhum Pendeta Tobing pasti tidur gitu kan. Tibalah kami masuk Sidoarjo, waktu itu gak ada tol-tolan gitu. Akhirnya Bapak Pendeta Tobing hanya bilang, Bro Agus, tahu kan Surabaya? Bapak Ibu yang pernah ke Surabaya zaman 2010-2011 itu kan semrawutnya kayak gimana, gak ada maps. Pak Pendeta Tobing cuma kasih apa? Ini ada peta kota Surabaya. Peta kota Surabaya, lembaran gini, satu lembar gitu. Dibukalah, aduh gimana ini, saya mau nyetir pakai peta, kira-kira nyasar enggak? Nyasar, hanya mau ke Ambengan. Nyasar Bapak Ibu Saudara pakai peta, sedangkan pakai Google Maps yang bisa jalan mobilnya, nyasar. Apalagi yang peta yang hanya pakai mata. Nah tadi di mana ya jalan saya ya? Sambil nyetir. Tapi di masa belum ada peta pun mungkin kita pernah jadi Google Maps. Pernah Bapak Ibu turun di mobil, terus ada yang datang turun di mobil. Pak, rumahnya si ibu ini di mana? Oh, ngidul, lurus, menggo. Google Maps itu. Nyasar. Betul ya? Ada pernah jadi Google Maps, terus salah, orangnya datang. Bu, yang dicari nggak ada. Atau biasa, Pak mau cari rumahnya ini. Aduh, saya bukan warga sini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Mau Google Maps secanggih apapun ternyata kita masih nyasar. Tapi kita butuh itu. Butuh kan? Kalau sekarang ya HP di Google Maps. Suka nggak suka kita butuh itu. Walaupun kadangkala yang bikin nyasar Google Maps apa kita? Google Maps dong yang bikin nyasar. Kalau Bapak Ibu coba-coba buka Google Maps, wah panjang ini pendahuluan Google Maps ya. 3 SKS. Bukalah yang ada suara. Ada wanita-wanita yang bersuara. 500 meter belok kanan. Coba Bapak Ibu 500 meter kemudian enggak belok kanan. Ngomel enggak dia? Ngomel maksudnya dengan nada enggak bilang gitu enggak. 500 meter belok kanan. 500 meter belok kanan. 500 meter belok kanan. Pasti dicoba. Cobalah sengaja untuk melewati Google Maps. Pasti dia akan suruh putar balik. Ternyata itu hanya gambaran Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita dalam menjalani hidup ini butuh yang namanya Google Maps atau tuntunan. Amin. Mau kemanapun kita butuh tuntunan. Seorang anak kecil baru lahir mau belajar jalan dia harus dituntun. Gak mungkin tiba-tiba oe hore mama gitu. Gak mungkin. Atau gak mungkin tiba-tiba seorang anak yang lagi belajar ngomong ketemu dengan orang yang belum pernah dikenali terus tiba-tiba bilang gini, Tante Ges gitu kan. Nah kalau Lovely diajarin, sekarang dia panggil saya Tante Ges, saya panggil dia Hai Ges gitu kan. Tapi diajarin, dituntun. Gak mungkin tiba-tiba saya yang nanti pingsan, tiba-tiba ada anak orang lain lewat depan rumah, depan gereja terus panggil nama saya. Dari kecil kita butuh tuntunan dalam kehidupan kita, betul? Sampai kita besar pun memasuki usia sekolah, memasuki usia dewasa dituntun. Bahkan sampai tua pun dituntun enggak? Jalannya dituntun. Tetap butuh tuntunan dalam bentuk apapun. Dalam kehidupan kerohanian kita pun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita butuh tuntunan dari Tuhan supaya jalan kita tidak nyasar. Amin. Dalam hal apapun.
Karena kehidupan ini, dunia menawarkan hal-hal yang membuat Google Maps kita dalam kehidupan kita ini banyak cabang, banyak jalan. Akhirnya buntu, akhirnya lewat sana aja lebih dekat. Kayaknya ini 10 menit, ini 25 menit. Sudah dibilang lewat yang 25 menit, kita mau cari yang jalan pintas 10 menit. Akhirnya ternyata jalannya sepeda motor, bukan jalannya mobil. Harusnya jalan yang di 25 menit. Itulah kehidupan kita sebagai manusia. Dan iblis selalu mencari cara gimana pun caranya supaya kehidupan kerohanian kita ini berjalannya enggak lurus sesuai dengan Google Maps yang ada dari Tuhan. Tidak sesuai dengan tuntunan dari Tuhan. Dan itulah kerjanya iblis. Kalau saya mau tanya, jalan kita lurus-lurus aja? Sering nyasar kan? Sering nyasar artinya sering keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Kita sudah setia sama Tuhan tetapi kok masih aja nyasar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kalau kita kembali kepada teks ini, ada satu kisah yang luar biasa dari seorang yang bernama Stefanus. Tapi sebelum masuk ke Stefanus, saya mau kita membuka di dalam kitab sebelumnya, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 4. Siapa Stefanus ini? Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Oke. Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dan 4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini jemaat mula-mula, rasul-rasul yang ada saat itu mereka melihat banyak sekali jiwa-jiwa yang berdatangan untuk mengenal Yesus. Tetapi mereka butuh orang-orang yang luar biasa. Sehingga dipilih 7 orang, karena memang butuhnya masih 7. Kalau sudah semakin banyak, pasti butuhnya lebih banyak lagi. Ini hanya gambaran di gereja mula-mula. Dan saya mau garis bawahi di sini, yang 7 orang itu penuh dengan roh. Dan kalau kita kembali ke kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55 ini, seorang Stefanus adalah salah satu dari ke-7 orang itu. Sehingga di ayat yang tadi kita baca, Stefanus penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kalau kita mau menjadi gereja yang kuat, kita butuh orang-orang jemaat yang kuat. Amin. Kalau kita mau menjadi jemaat yang kuat, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan, di jemaat mula-mula dipilih orang supaya gerejanya kuat nih, pelayanan gereja mula-mula kuat. Ini Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dan 4 mungkin Bapak Gembala lagi ngomong. Tolong pilih supaya Bapak Gembala fokus gitu lah gitu. Ini murid-murid ngomong seperti itu. Sekali lagi kalau mau menjadi gereja yang kuat, karena triwulan ini tentang gereja, berbicara tentang gereja yang kuat, dibutuhkan jemaat yang kuat. Katakan amin. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Jemaat yang kuat dibutuhkan tuntunan dari Roh Kudus. Kita kembali ke kitab Kisah Para Rasul tadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa 7 orang yang dipilih tadi itu dipilih memang harus penuh dengan roh? Karena apa? Murid-murid saat itu merasa bahwa dunia ini akan penuh dengan banyak tantangan. Gereja Tuhan akan banyak tantangan Bapak Ibu Saudara. Pribadi Bapak Ibu Saudara akan penuh dengan banyak tantangan. Kalau hidup kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, kita akan ngalor ngidul. Benar nggak bahasa saya? Ngalor ngidul temannya apa? Ngetan, ngulon. Ngulon itu yang saya cari-cari tadi apa ya? Saya coba hafal ngalor ngidul ngetan. Apa ya temannya ngetan itu? Nah, kalau hidup kita dalam pengiringan kita kepada Yesus tidak dituntun oleh Roh Kudus, jangan harap kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang lembek. Ada yang bilang nih lebih enak ke ngidul aja. Padahal kita sudah tahu kita mau lurus nih. Nggak apa-apa, coba-cobalah ke sana. Akhirnya kelepek-kelepek kerohanian kita. Kamu ada masalah, datang saja ke sana. Banyak kok orang-orang sekarang yang sangat pintar katanya orang-orang. Instan lagi.
Gratis lagi wah, sekarang kan promo beli satu gratis satu. Sudah instan gratis. Kalau kamu tunggu di dalam Tuhan, kelamaan prosesnya Tuhan. Akhirnya kita menjadi jemaat yang lemah karena nyasar, tidak ikut sesuai Google Map-nya, tuntunan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi jemaat yang kuat. Artinya apa? Yang pertama kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 tadi tentang Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56 lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, biasa statement ini keluarnya pada waktu kita lagi dapat berkat, betul ya? Pada waktu kita lagi bersuka cita. Tapi konteks ayat ini Bapak Ibu tahu, Stefanus sementara bersiap-siap untuk dilempari dengan batu. Wow. Ternyata kenapa Roh Kudus itu penting dalam menuntun kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Karena Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk dapat melihat Tuhan di segala keadaan. Amin. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melihat Tuhan sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Stefanus di sini dia katakan, wow, dia menatap ke langit padahal dia lagi mau diteror, dia mau dianiaya karena pemberitaan firman Tuhan. Karena dia lagi melayani Tuhan dengan apa yang dia miliki. Dia lagi setia sama Tuhan. Di sini membuktikan orang yang setia sama Tuhan, hidupnya kelihatan mata dunia gak enak. Tapi sekalipun di mata dunia hidup orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu tidak enak. Tapi kalau ada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan berani berkata, Tuhan tetap baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu sementara berada di kondisi Stefanus yang seperti apa saat ini. Sementara dalam masa-masa pertempuran apa. Dalam pergumulan-pergumulan apa. Mungkin kelihatan orang kita baik-baik saja. Mungkin kelihatan orang kita senyum-senyum tipis yang saya saling sapa-sapa tadi kiri kanan gitu kan. Mungkin orang-orang lihat kita happy-happy. Tapi ada satu ruang yang kosong yang mungkin akan bertanya, Tuhan masalahku ini belum selesai. Tuhan saya ini tertekan. Tuhan saya ini penuh dengan pergumulan. Tapi kalau saudara berkata bahwa saya tetap mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka percayalah di situasi yang tertekan apapun, di situasi yang penuh dengan masalah, di situasi penuh dengan pergumulan, di situasi yang masa depan mungkin tidak tahu arah dan tujuan, kita mampu berkata, aku tetap melihat Tuhan di setiap keadaan musim hidupku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya bukan hanya sekedar pengganti-pengganti biasa, pemain cadangan. Oh ganti ya, karena Yesus mau pergi, Roh Kudus ganti. Tukar-tukar seperti sepak bola. No, bukan seperti itu. Tapi peran Roh Kudus yang luar biasa sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu. Kalau kita merasa bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita merasa kita butuh tuntunan dari Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti kita akan dapat melihat Tuhan di setiap persoalan hidup kita. Bukan hanya melihat Tuhan di saat kita dapat berkat. Kalau dapat berkat, Tuhannya kelihatan jelas, betul ya?
Kalau dapat nilai bagus, yang sekolah-sekolah mungkin kan, kalau dapat nilai bagus itu Tuhannya jelas, nampak bersinar-sinar penuh kemuliaan. Waduh, sampai menyilaukan gitu kan. Tapi di saat rencana kita gagal, Tuhannya buram. Tuhannya gelap, ketutup dengan kegalauan hati kita, betul? Betul, kita tidak bisa pungkiri. Hai anak muda, mungkin rencanamu, aduh gagal satu, katanya coba lagi. Ini sudah coba berkali-kali, lebih lama daripada Thomas Alva Edison percobaannya. Tapi gagal terus. Yang dilihat adalah kegagalan. Padahal sebenarnya ada Tuhan di sana yang tertutup dengan kegagalan-kegagalan kita. Tapi kalau kita percaya ada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan membawa kita kepada satu masa gelap mungkin, tapi di sana ada Roh Kudus yang tetap bersinar untuk menuntun, keluar yuk. Mungkin kita sudah nyasar, mungkin ada yang Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sudah terlalu banyak masalah karena kesalahan sendiri. Jangan lanjut jalan ke sana. Kalau sudah nyasar, biasanya yang kita lakukan apa? Nanya orang, putar balik, aduh buntu nih jalannya. Masa mau nyemplung, ada kali di depan? Enggak. Kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang terus bergerak aktif dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, tapi kadangkala volume pendengaran kita lebih kencang kegagalan itu, kenyasar itu daripada suara Roh Kudus. Roh Kudus bilang, enggak apa-apa nak, balik kok, saya masih ada di sini. Mungkin ada dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan mungkin kita tidak tahu lagi harus keluar dari dosa itu. Malah kita terus nyemplung di dosa yang sama, nyemplung di dosa yang sama. Pada pagi hari ini saya mau katakan, minta Roh Kudus ada dalam kehidupan engkau, belum terlambat. Roh Kudus akan menuntun engkau kembali. Jalanmu bukan di situ. Jalanmu bukan di situ. Stefanus, kenapa dikatakan orang yang dia dikatakan pribadi yang kuat? Kan ada Roh Kudus yang menuntun Stefanus. Dibukti di ayat tadi kan, dipilih, salah satu yang dipilih karena penuh dengan Roh. Kenapa murid-murid memilih orang yang penuh dengan Roh? Karena itu, nanti satu saat kamu akan dianiaya, nanti satu saat kamu akan dibenci, nanti satu saat kamu akan mengalami pergumulan. Kalau engkau tidak penuh dengan Roh, engkau bisa menjadi pribadi yang murtad, bisa meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kita minta Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, sehingga pada waktu kita menjalani hidup ini yang mungkin tidak baik-baik saja, kita masih bisa memandang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin orang lain akan bilang, makanya kamu sih hidupnya seperti ini. Dulu kamu gini, dulu kamu begitu. Masa lalu kita, kalau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, tidak akan mempengaruhi masa yang sekarang dan masa depan kita. Kalau kita hidup di hari ini bersama dengan tuntunan Roh Kudus, masa lalu kita hanya sekedar masa lalu. Tapi Roh Kudus akan mengubahkan masa depan kita sesuai dengan jaminannya. Dia akan menyertai kita. Mau nyasar pun gak apa-apa, ada Roh Kudus di sana. Asalkan kita mau nurut, balik lagi, jangan ikut nyasar. Asalkan kita minta Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Jangan dianggurin, Roh Kudus gak suka kalau dianggurin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita manusia mungkin senang nganggur ya. Kalau disuruh pilih nganggur sama enggak, dipilih nganggur, jujur kan gitu. Tapi Roh Kudus gak mau pakai sifat manusia. Roh Kudus gak mau dia nganggur. Roh Kudus pengen kerja 24 jam, kalaupun ada 50 jam, Roh Kudus pengen menuntun kita. Mau jalan kemana Grace? Yuk berangkat. Saya capek gitu kan. Oh aku yang siap, kemanapun kau mau pergi saya siap. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus menuntun kita akan melihat Tuhan di setiap persoalan-persoalan hidup kita. Kita akan melihat Tuhan di setiap tantangan-tantangan hidup kita. Selanjutnya kita melihat di pasal yang ke-7 ayat yang ke-59. Seorang Stefanus pada waktu dia mengalami aniaya, pada waktu Stefanus mengalami tantangan di ayat 57 58 dikatakan mereka
menyerbu dia, mereka menyeret dia, melempari dia. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-59 firman Tuhan katakan, sedang mereka melemparinya, ini jadi sementara dilempari, gitu kan, batu-batu dilempari, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya katakan di sini Stefanus adalah pribadi yang kuat karena tuntunan roh? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekalipun dengan situasi yang sulit, Stefanus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang tetap berserah seutuhnya kepada Tuhan. Orang yang dituntun Roh Kudus itu menyerah artinya bukan pasrah ya sudah nggak apa-apain, ada Roh Kudus kok, aku tiduran aja, Roh Kudus yang akan bawa saya tiba-tiba sampai di Malang. Nggak gitu juga. Stefanus adalah orang yang terus menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan hak hidupnya. Alkitab tidak mencatat umur Stefanus berapa ya. Tetapi karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada tuntunan Roh Kudus, hidupnya sangat singkat. Tetapi di hidup yang singkat itu dia nggak tahu hidupnya hanya singkat. Di saat-saat masa jayanya pelayanan, Stefanus harus meninggal. Meninggal pun dengan cara apa? Dilempari dengan batu. Stefanus tidak pernah berpikir dia akan meninggal secepat itu. Stefanus tidak akan berpikir dia akan meninggal dengan cara itu. Yang Stefanus pikirkan, seluruh kehidupan saya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Kita hanya berani berkata kepada Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan ego kita. Tuhan bilang, lepaskan semua. Iya Tuhan. Tuhan bilang, lakukan ini. Iya Tuhan, berat Tuhan. Ada pengorbanan yang harus dilakukan. Tapi Stefanus tahu, lewat penyerahan total hidupnya kepada Tuhan, disitulah dia mampu menjadi pribadi yang kuat. Karena dia tahu ada Roh Kudus yang menyertai dia sampai selama-lamanya. Saya nggak bilang Bapak Ibu mau disertai Roh Kudus sampai kapan? Mau kayak Stefanus gitu, hidupnya cuma pendek gitu. Terus disertai Tuhan pun sampai dilempari batu, nggak ada yang mau kan? Tapi kalaupun itu mungkin terjadi, dilempari batu artinya mungkin nggak ada yang lempari batu. Mungkin hidupmu, di akhir hidupmu dengan sakit penyakit yang menggerogoti hidupmu, jadi tidak masalah. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalaupun sampai akhir hidupmu seorang diri, tidak ada orang di sisimu, tapi kalau hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, kita akan percaya, semua hidupku kuserahkan kepada Tuhan. Urusan nanti, saya mau dimakamkan model seperti apa, karena gak ada orang di sekitar saya. Saya pun mau dimakamkan di mana, mau pesta, ibadah penghiburannya berapa lama, sudah gak ada urusan lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Stefanus, karena dia punya tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya, dia menjadi pribadi yang kuat. Kuat dalam hal apa? Dia berani menyerahkan haknya. Dia berani menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya ini siapa? Saya ini gak punya apa-apa. Tuhan hanya minta, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak butuh apa-apa. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan ekonomi yang bagus, persembahkan itu untuk Tuhan. Kalau engkau diberikan Tuhan khusus karunia-karunia dengan suara yang bagus, dengan talenta, dengan rasa belas kasihan yang luar biasa, dengan karunia-karunia yang bermacam-macam, serahkan itu untuk Tuhan. Jangan serahkan kepada dunia ini lebih besar daripada serahkan kepada Tuhan.
pada waktu kita menyerahkan seluruh hak hidup kita kepada Tuhan, disitulah menunjukkan bahwa kita sementara hidup oleh tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang kita mau baca dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat 15 dan 16. Roma pasal yang ke-8 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pada waktu kita menyerahkan seluruh hidup hak kita kepada Tuhan, kita berani berkata ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-26, Roma 8, ayat 26, lanjut. Oke, belum. Saya bacakan saja. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini ada satu jaminan yang luar biasa pada waktu kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menuntun langkah kita dengan segala keterbatasan kita pun Roh mampu bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Tuhan tahu keterbatasan kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang, karena kamu terbatas, yuk serahkan semua. Sudah tahu punya banyak kelemahan, sudah terbatas, gak mau serahkan sama Tuhan. Tuhan tahu manusia kita adalah manusia yang sangat terbatas. Kita rentan terhadap dosa, kita rentan terhadap kelemahan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, terimalah Roh Kudus dalam kehidupanmu, karena Roh Kudus yang akan menuntun kita sekalipun kita dalam kelemahan. Bahkan di sini ayatnya sangat jelas, hal yang sederhana. Bapak Ibu nggak tahu berdoa? Ada kan tahu berdoa, cuma kalau mau berdoa di depan umum atau mau berdoa yang panjang atau mau berdoa yang mau curhat sama Tuhan, doa pribadi yang panjang-panjang, misalnya seperti ada satu kisah kan seorang anak kecil, dia nggak bisa berdoa, dia cuma tahunya doa makan, Tuhan berkatilah makanan ini. Haleluya, amin. Dia pergi ke hutan, sudah tahu ceritanya yang sudah senyum-senyum ya. Dia pergi ke hutan, tiba-tiba ada seekor singa atau macan ya sejenisnya datang kepada anak ini. Anak ini ingat cerita Alkitab bahwa kalau ada situasi yang sulit harus berdoa. Tapi dia nggak tahu berdoa. Dia cuma tahu doa makan. Singa menerkam, dia hanya bilang, Tuhan Yesus berkatilah makananku pada hari ini. Singanya lari. Singanya mungkin dengar, wah anak ini lebih sangar dari saya. Itu cerita beneran apa enggak ngerti. Pokoknya itu cerita yang lucu yang ada hikmahnya. Artinya apa? Sekalipun kita mungkin mau ngomong sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah dengan si A, tapi kita nggak bisa ngomong. Itu kelemahan kita. Tapi firman Tuhan bilang kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan kirim Roh Kudus yang akan kirim pesan. Ini loh. Si Grace lagi butuh ini loh. Tuhan, Grace ini hanya bisa nangis, dia gak bisa ngomong karena terlalu berat. Apa yang dia omongkan itu terlalu besar, berat, gak bisa keluar dari kata-kata. Firman Tuhan katakan, Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus, rohnya besar di sini. Roh Kudus yang dalam kita akan nyampein itu dengan keluhan-keluhan yang tidak kita ucapkan. Stefanus pada waktu dia dilempari batu, harusnya dia bilang apa? Tuhan tolong saya, harusnya gitu kan. Tapi Stefanus dia hanya berdoa, dia bilang apa? Tuhan, kuserahkan rohku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Kalau yang pertama tadi, untuk menunjukkan bahwa kita butuh Roh Kudus untuk kita menjadikan pribadi yang kuat. Kita akan mampu melihat Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Kita akan mampu melihat Tuhan di dalam segala persoalan hidup kita. Bahkan kita akan mampu melihat Tuhan di depan masa depan yang mungkin yang tidak cerah menurut versi orang-orang atau versi kita sendiri, tapi kita akan melihat Tuhan di sana. Yang kedua, kita akan mampu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan mampu berserah total kepada Tuhan. Tuhan, harusnya Engkau yang kerjakan ini, bukan aku Tuhan. Dan yang terakhir, pasal yang ke-7 ayat yang ke-60.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. Firman Tuhan katakan, sambil berlutut, pada waktu dia sudah menyerahkan hidupnya, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mampu mengasihi orang-orang lain. Sekalipun konteks ayat ini, Stefanus mengasihi orang-orang yang membuat dia mati. Stefanus berdoa buat orang-orang yang menganiaya dia. Orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia akan mampu mengasihi orang-orang lain, siapapun itu, apapun keadaan orang itu. Sekalipun orang itu mungkin seperti orang-orang yang menganiaya Stefanus. Stefanus berani berkata, Tuhan, jangan tangguhkan dosa itu kepada mereka. Jangan hukum mereka. Bapak Ibu, tolak ukurnya, bisa gak kita berdoa untuk orang-orang yang mengasihi kita? Tuhan, terima kasih hari ini saya dikasih berkat sama ibu ini. Dengan sukacita senyum sumringah. Tapi bisakah dengan senyum sumringah juga, dengan senyum yang sama kita bilang, Tuhan terima kasih karena si ibu ini habis mencaci maki saya. Kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan mampu. Saya nggak akan bilang kita harus bisa gini, tapi minimal kita mampu untuk berdoa bagi orang-orang yang mungkin menganiaya kita. Kita mampu mengasihi orang-orang yang mungkin merobek-robek hati kita. Hai anak muda, kamu mampu berdoa bagi mantan pacarmu yang habis memutuskan dirimu? Berat. Kalau anak muda bilang gini, Tuhan, jauhkan, kalau memang dia bukan jodohku, jauhkan dia dari saya. Tapi jangan dekatkan dengan orang lain. Itu doa baik gitu kan. Tapi doa, lihat aja kamu. Atau biasa anak muda kalau habis putus pacar gitu kan, dapat kata-kata motivasi. Alah, rugi dia nggak dapetin kamu. Kan gitu biasa kata-kata motivasi. Wah, tambah semangat untuk benci mantan pacarnya. Bisa nggak? Hai ibu-ibu, bisa nggak berdoa bagi orang-orang yang julitin kita? Yang kita nggak lihat wajahnya, tetapi kita dengar suaranya, gitu kan? Kalau kita lihat wajahnya kan mungkin sudah kita tampar atau digini, biasa ibu-ibu kan. Tapi yang paling berat itu kita nggak lihat wajahnya, tapi kita dengar suaranya di telinga kita. Bisa nggak kita mengasihi mereka, bahkan berdoa buat mereka? Hai bapak-bapak, bisa nggak kita berdoa bagi orang-orang lain yang mungkin menjatuhkan usahamu, yang mungkin gesek kita supaya kita jatuh, yang mungkin ngambil klien kita, atau apalagi bapak-bapak ya, atau mungkin ambil istri, enggak, saya enggak akan bahas itu. Bapak-bapak yang mungkin usahanya lagi mau gini, ternyata disenggol orang supaya kita jatuh. Bisakah bapak-bapak berdoa buat mereka, atau berdoa supaya Tuhan rasakan mereka, biar mereka terima akibatnya? Itu manusia. Tapi kalau manusia yang hidupnya dituntun oleh Roh, kita akan mampu. Kalau dengan kekuatan kita, Grace, saya tidak mampu. Sama Bapak Ibu, saya juga tidak mampu. Gak mungkin saya bisa mengasihi. Tapi kalau pakai kekuatan kita. Tapi kalau pakai tuntunan Roh Kudus, Stefanus pun orang biasa. Saya rasa kalau Stefanus hidupnya tidak penuh dengan Roh, dia tidak akan mampu berdoa seperti itu kepada orang-orang yang beraniaya. Jadi tolak ukurnya, kalau kita belum mampu berdoa seperti itu, mungkin Roh Kudus ada, tapi kita masih kecilkan volumenya. Berdoa untuk orang tuamu yang mungkin orang tuamu, kita tidak bisa memilih orang kita lahir dari orang tua siapa, betul? Kita tidak bisa memilih anak yang saya keluarkan dari kandungan saya harus seperti apa.
Saya tidak bisa memilih, kalau suami oke, istri boleh memilih. Tapi pada kenyataannya waktu pacaran, mulutnya manis. Setelah sudah menikah, mulutnya kecut, asam gitu. Tapi kita tidak bisa memilih, aku mau cari yang lain, pilih ganti karena mulutnya gak manis lagi, tak cari yang lain yang lebih manis. Kan gitu, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalaupun kita harus menghadapi situasi seperti itu, kita akan mampu mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hidup kita. Dengan cara apa? Minta tuntunan Roh Kudus. Yang sudah ada, aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya enggak menjudge orang-orang yang belum bisa mengampuni, mengasihi itu saya bilang dia tidak punya Roh Kudus, tidak. Saya tidak pernah bilang orang yang sudah percaya Yesus tidak punya Roh Kudus. Setiap kita yang sudah terima Yesus pasti punya Roh Kudus. Tapi tergantung kita aktifkan Roh Kudus itu atau enggak. Kita anggurin dia atau enggak. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Yuk, kalau kita mau menjadi kuat, pribadi yang kuat, kita bisa keluar memandang dunia ini dan kita bisa bersaksi. Kalau kita loyo, kita lemah, kita akan ikut arus dunia. Tapi pada waktu kita keluar, kita siap katakan, saya sudah menjadi pribadi yang kuat. Saya percaya gereja ini akan kuat. Apapun tantangan yang akan dihadapi gereja-gereja Tuhan. Ada umat yang kuat, yang hidup oleh tuntunan Roh Kudus. Sebagai ayat terakhir, kita buka dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Sambil saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan, terakhir. Boleh maju ke depan, kita mau baca ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Ting, ting. Saya baca nanti sambil menunggu ya. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. B-nya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya mau kita baca sama-sama bagian B. Biar tunggu singers, biar baca bareng-bareng. Yang bagian B mulai dari sebab. Rohnya sini rohnya huruf besar, berarti Roh Kudus, Roh Tuhan. 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Seperti biasa, kata kamu boleh ganti nama sendiri. Pastikan dulu nama sendiri hafal. Jangan pakai ikut grace, boleh? Jadi ini lagi ngomong ke kita. Saya kasih contoh. Sebab roh yang ada di dalam grace, ditekankan nama sendiri ya. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekali lagi bisa pakai nama sendiri, pas nama sendiri itu dengan lantang. 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam grace lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Mau deh sekali lagi karena saya dengar hanya suara di panggung. 1, 2, 3. Amin, puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, roh yang ada dalam kehidupan kita, dia lebih besar menjadikan kita pribadi yang kuat. Kita akan mampu melihat Tuhan di dalam segala situasi apapun. Kita akan mampu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bahkan kita akan mampu mengasihi orang-orang di luar sana, siapapun mereka, apapun yang mereka telah perbuat. Karena ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Minta Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Mari tunduk kepalamu di hadapan Tuhan. Dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi pada pagi hari ini. Saya tidak tahu penolakan apa yang saudara hadapi saat ini. Mungkin kelihatannya baik-baik saja. Tapi hanya saudara pribadi yang tahu ada satu ruang yang kosong dalam hatimu. Dan mungkin itu tempat Roh Kudus berdiam yang engkau tidak pernah aktifkan. Pada pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Sebesar apapun pergumulan yang engkau hadapi, engkau akan kuat kalau ada Roh Kudus yang menuntun kehidupanmu. Sebesar apapun tantangan yang akan engkau hadapi nanti,
engkau akan kuat karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus. Ku rasakan kasih-Mu. Sambil engkau nyanyikan ini pujian ini di hadapan Tuhan. Ku minta Roh Kudus aktifkan peran Roh Kudus dalam hidup saudara. Siapapun engkau yang ada di tempat ini, mari datang di hadapan Tuhan. Katakan dengan penuh iman, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan. Engkau yang datang dengan beban hidupmu dan engkau tidak tahu harus berbuat apa-apa seperti dalam Google Maps dunia ini. Engkau sudah nyasar. Minta Tuhan menuntun langkahmu dan engkau akan melihat ada perubahan hidup yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Curahkan yang menantikan mujizat Tuhan. Minta Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Mujizat terjadi di tempat ini. Yang mengalami pergumulan, minta Roh Kudus ada dalam hidup. Karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau engkau ada di situasi seperti Stefanus, minta Tuhan menuntun hidup kita. Minta Roh Kudus menuntun hidup kita. Supaya kita akan mampu melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau engkau berada di situasi-situasi yang terjepit dan sulit, mungkin itu pribadimu atau keluargamu, pagi hari ini minta Tuhan menuntun hidupmu, minta Roh Kudus menuntun hidupmu, sehingga engkau akan mampu melihat dalam situasi Tuhan ada di sana. Dan kalau kita merasa bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa, minta Roh Kudus untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan. Pada waktu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Atau kalau engkau berada di situasi seperti Stefanus, yang harusnya engkau menghujat orang-orang yang membencimu. Harusnya engkau mengutuk orang-orang yang membencimu. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, katakan, Roh Kudus, mampukan saya untuk mengasihi orang-orang itu. Mampukan saya mengasihi suami saya kalau dia sering menyakiti hatiku. Mampukan saya untuk mengasihi istri saya kalau dia menyakiti hatiku. Mampukan orang tua untuk agar supaya mampukan saya mengasihi orang tua saya kalaupun orang tua saya seperti itu. Mampukan aku mengasihi anak-anak saya Tuhan kalaupun anak-anak saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada di sini. Dia mau memulihkan hidup saudara. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
beberapa waktu yang ada ini, kita izinkan kita mengalami Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan, Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu. ku rasakan Rasakan kasih-Nya Tuhan. Rasakan kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. ku rasakan kuasa. Dia sanggup mengatasi setiap pergumulanmu. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan Kehadiran dengan penuh iman. Katakan bersama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kamu menantikan mujizat Tuhan. Nantikan bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Dengan iman katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi sekarang. Mari jemaat Tuhan katakan bersama. Curahkanlah. Engkau yang ada di tempat ini, engkau ada dalam ruangan ini, engkau yang ada di altar, engkau yang ada di balkon, bahkan engkau yang ada di luar gereja ini. Mari satukan hatimu. Minta tuntunan Roh Kudus ada dalam hidupmu. Hai anak muda, masa depanmu cerah kalau ada Roh Kudus yang menuntun engkau. Hai ibu-ibu, hidupmu akan baik-baik saja kalau ada Roh Kudus. Hai bapak-bapak, engkau akan diberkati dengan luar biasa menjadi kepala dalam keluarga kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu. Di tempat, yes, amin, haleluya. Haleluya. Amin. Mujizat terjadi. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan doamu di hadapan Tuhan. Yes, yes, amin, amin, amin. Yes, 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 Roh Kudus, Roh Kudus. Curah kuasa-Mu. Sekali lagi, engkau mampu nyanyikan pujian ini. Haleluya. Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Kalau engkau tidak bisa berdoa, Roh Kudus akan bantu engkau untuk menyatakan keluhan-keluhanmu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekali lagi dengan sungguh katakan mujizat pasti terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya.
hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Minta kepada Tuhan supaya kami mampu, Tuhan. Haleluya. Minta kepada Tuhan. Kami tidak tahu jalan di depan kami, Tuhan. Kami tidak tahu masa depan kami seperti apa, Tuhan. Tapi kami hanya minta Roh Kudus menuntun kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mau berdoa kepada Tuhan, silakan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir di sini, Tuhan. Roh Kudus memanjamah setiap umat-Mu. Haleluya. Haleluya, kami akan dipulihkan. Jemaat-Mu akan menjadi jemaat yang kuat. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja menjamah setiap kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau berdoa pada pagi hari ini, kalau engkau butuh Tuhan dalam setiap pergumulanmu seperti apa yang dilakukan Stefanus, berdoalah, minta supaya Tuhan mampukan engkau. Kalau engkau merasa engkau lemah, berdoa minta Roh Kudus mampukan kita untuk kita semakin berserah kepada Tuhan. Kalau engkau butuh kasih yang besar, pengampunan yang besar untuk orang lain, minta Roh Kudus memampukan engkau. Di tempat engkau berada, silakan engkau berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekiara pagi ini minta supaya Roh Kudus akan Kau izinkan menuntun hidupmu. Siapapun engkau, mulai dari anak-anak sampai dewasa, kalau engkau minta dan minta, Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Roh Kudus akan menuntun hidupmu. Berdoa, minta supaya Tuhan mampukan. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di masa sulit kami, di masa kesendirian kami. Haleluya.
tempat ini mengalirlah Roh pulihkanku. Mari kita mohon kepada Tuhan, biarlah air dan Roh Kudus mengalir atas setiap kehidupan kita pagi hari ini. Biarlah kuasa di tempat yang maha tinggi memenuhi hidupmu, memenuhi kehidupan kita semua pagi hari ini. Haleluya. Oh Rohku, pulihkanku. Mari sembah Tuhan. Angkat hati dan suaramu menyembah kepada Tuhan. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengalir atas hidupmu. Kuasa Roh Kudus yang telah mengalir atas hidupmu akan mendorongmu untuk menyembah kepada Tuhan. Sembah dan agungkan Dia. Dia akan memberikan kekuatan baru kepadamu untuk menjadi pemuji penyembah Tuhan di setiap kesempatan, di setiap waktu, di setiap keadaan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus turun atas kami. Roh Kudus turun atas kami, mengurapi kami. Roh Kudus turun atasku. Haleluya. Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus tercurah atasmu. Haleluya. 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 Biar Dia berkuasa atas hidupmu. Biarlah Roh Kudus akan memimpin hari-harimu. Akan menuntun engkau dalam kebenaran-kebenarannya. Engkau akan melihat kemuliaannya dilimpahkan atasmu. Haleluya, haleluya. Yesus. Biar di masa anugerah Tuhan, tidak seorang pun yang tidak mendapatkan janji Tuhan ini. Di masa anugerah Tuhan, biar semua mengalami apa yang dijanjikannya. Teruna-teruna, anakmu laki-laki, perempuan, bahkan orang-orang yang lanjut usia, mereka akan mendapatkan pencurahan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jangan kau lewatkan kami Tuhan. Biarlah kami juga mendapatkan lawatan dan kuasa-Mu. Mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami secara nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu atas segala janji-janji yang Tuhan siapkan bagi kami. Memampukan kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit apapun. Mulut kami tetap dipimpin oleh Tuhan. Sikap dan pikiran kami tetap dipimpin oleh Tuhan. Sehingga mengalami masa-masa yang sulit karena Kristus. Mengalami masa-masa aniaya, mengalami masa-masa kesukaran, kesulitan karena nama Yesus. Kami ada tetap dalam kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetapkan firman dalam hati kami. Dan kuasa Roh Kudus akan terus
berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kasih sayang dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Tuhan menganugerahkan kepada kita yang terbaik untuk kita semua. Dan kesempatan pagi ini diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan-persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberi secara non tunai bisa scan barcode yang ada di depan, yang ada di depan di balik kursi, di depan Bapak Ibu Saudara. Yang memberikan dengan secara tunai bisa maju ke depan dengan baik, dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita yang adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur katamu kudus-Mu Tuhan, hatiku limpahan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpahan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, inilah penyembahan kami dalam bentuk persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik yang boleh berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan persembahan-persembahan kami dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dari setiap dorongan, kemauan dan kehendak yang Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan-persembahan kami Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Maupun persembahan-persembahan untuk kegiatan-kegiatan hari besar yang akan kami lakukan di gereja ini. Tuhan memberkatinya. Ketulusan dan rasa cinta kami kepada Tuhan, dengan kami memberikan yang terbaik kepadamu, Tuhan akan bersuka cita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mohon berkat-Mu Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukacita. Setiap hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami mengelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tak bertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, hamba memohon berkat. Tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat menjadi bagian kami. Karena hidup kami hanya mendapat berkat daripada Tuhan saja. Yang membawa kami dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi persembahan kami di hadapan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberkati persembahan-persembahan kita yang adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan damai yang dari Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman sepekan untuk kita ikuti dengan baik sehingga kita bisa bertumbuh secara rohani, kita bisa bertumbuh dalam persekutuan, kita bisa melayani bersama-sama, dan biarlah sukacita memenuhi setiap hati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Pendeta Grace yang pada hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Grace beserta keluarga. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, mengingatkan kembali bagi para panitia hari besar tahun 2026, sebentar pukul 9.15 kita akan mengadakan rapat di ruang belakang untuk mempersiapkan perayaan HUT Gereja yang ke-75. Dan selanjutnya Bapak Ibu, seperti biasa bahwa pengumuman tidak ada perubahan kecuali untuk hari Senin sampai dengan Sabtu kita akan tetap mengadakan ibadah doa pagi pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai, dan dilanjutkan untuk hari Senin kita akan mulai kembali ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari yang keempat di tempat ini pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, mari kita bergabung untuk bersama menerima berkat Tuhan. Dan dilanjutkan ibadah departemen seperti kaum wanita, MPC pada hari Rabu, juga Connecting People pada hari Kamis, demikian juga MPC 2, dan ibadah kaum muda remaja tetap kita gabung dengan ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Dan hari perayaan pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, akan kita adakan pada hari Minggu pada tanggal 24 Mei 2026 pukul 7 pagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, demikian juga pengumuman dari Aras PGLII pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 akan diadakan doa bersama PGLII juga pukul 5 sore di GSJA Anugerah Junrejo Batu. Jadi bagi koordinator Bapak James Stephen bisa mengkoordinir perwakilan dari kita untuk mendaftar terakhir pada 19 Mei pada hari Selasa 2026. Dan pengumuman saya rasa itu saja dari kami, dan selanjutnya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, sepanjang seminggu ini rupa-rupanya kita sedang menggenapi firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, tiap-tiap hari mereka berkumpul. Hari ini, ya, seminggu ke depan kita berkumpul bersama-sama setiap hari. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita berkumpul bersama-sama. Dan apa yang terjadi kiranya juga terjadi di gereja kita. Tiap-tiap hari Tuhan juga menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya berdoa juga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang berdoa di tempat ini. Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memujikan kebesaran ajaibku. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Engkau Tuhan, kasih sayang dan setiamu bagi kami semua tidak pernah berakhir, tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap kami yang datang kepadamu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat-Mu dilimpahkan bagi kami semuanya. Diberkatilah keluarga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah kasih sayang Tuhan turun atas keluarga kami, damai dan sukacita turun atas keluarga kami. Biarlah sementara berada di bumi, keluarga kami bisa menghadirkan suasana surga, sehingga kebahagiaan terpancar dari keluarga kami. Hamba berdoa Bapa di surga untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan kami. Setiap pekerjaan kami, ada terobosan-terobosan baru di masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati kami. Setiap karya kami dalam berkat Tuhan, setiap pekerjaan kami dalam berkat Tuhan. Sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, mereka berkelimpahan dalam berkat-berkat Allah. Bahkan berkelimpahan dalam berbagai macam kebajikan-kebajikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mau berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berseru, berdoa seorang diri di hadapan-Mu. Dalam setiap pergumulan-pergumulan doa kami, perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami membangun mesbah keluarga kami berdoa bersama-sama dengan seisi rumah kami. Kiranya perkenanan Tuhan juga ada dalam keluarga kami. Bahkan ketika kami beribadah raya bersama-sama, biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Perkenanan Tuhan turun atas kami. Sehingga hidup kami bukan hanya kami melakukan aktivitas doa, tapi hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Karena mereka sakit. Tuhan hamba berdoa dari tempat ini. Mohon pertolongan Tuhan, mohon jamahan Tuhan, kesembuhan yang dari Allah. Untuk mereka yang lemah tubuh terbaring karena sakit. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, jamah dengan kuasa kesembuhan yang dari Allah. Tangan Allah yang penuh kasih menjamah mereka dan mereka sembuh dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketika ada di antara mereka yang dalam kelemahan-kelemahan, ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketika mereka tidak datang ke tempat ini karena mereka harus pergi keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan juga boleh menyertai mereka. Dan mereka boleh kembali dalam penuh sukacita bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini, mau berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Biarlah dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Segala pergumulan, persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kami, Bapa di surga mohon pertolongan-Mu melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkatinya. Sehingga apa yang terjadi di bangsa kami merupakan rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang adalah Tuhan bagian dari kami semuanya. Tuhan memberkati. Gereja-gereja yang hari ini beribadah, sebagaimana Tuhan memberkati kami, berkati mereka juga Tuhan. Sebagaimana Tuhan melindungi kami, melindungi mereka dengan anugerah dan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami ini adalah satu tubuh Kristus. Dan Yesus sebagai kepala gereja kami, yang kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Mohon berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Karena berkat-berkat yang sejati itu datangnya dari Tuhan saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati, iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta hikmat dan kuasa dari Roh Kudus,
turun atas kita. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi turun dan menjadi bagian kita, menuntun hari-hari kita dalam kemenangan demi kemenangan. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita berkata, amin.